Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Lulu pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Lulu, Hadiroh. Ana, Hadiroh. Nisa, Hadiroh. Nela. Hadiroh. Ya, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Oke, sebelum ke pembahasan hari ini, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tentang motif ekonomi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu motif ekonomi? Saya, Bu. Ya, coba apa? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Bagus. Jadi motif ekonomi itu suatu keinginan atau dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Misalnya nih, kalau kalian mau handphone baru, pasti kalian harus usaha. Iya, usahanya itu kan bisa kerja kayak gitu kan ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya ya. Kegiatan ekonomi. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak apa sih kegiatan ekonomi itu? Belum. Ya, kalau belum, berarti kita langsung ke pembahasan ya. Ya, Bu. Kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan sambil ditulis ya. Ya, Bu. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bagus. Jadi kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita sebagai seorang manusia itu pasti kebutuhannya amat sangat beragam ya. Mulai dari pakaian ataupun kebutuhan sandang pangan kayak gitu. Nah, terus kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada kegiatan konsumsi. Yang kedua kegiatan distribusi. Dan yang ketiga kegiatan produksi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu konsumsi? Enggak. Enggak. Ya, kalian pernah makan di kafe nggak? Misalnya kayak pernah. Berarti itu adalah salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, apa sih pengertian dari kegiatan konsumsi itu sendiri? Nah, kegiatan konsumsi itu kegiatan manusia dalam menghabiskan nilai guna barang. Nah, tadi kan kalian sudah pernah makan di kafe ya. Nah, itu kan kalian otomatis pesan makanan, entah pesan minuman, itu termasuk dalam kegiatan Konsumsi. Ya, bagus. Nah, kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen. Bagus. Produsen ke konsumen. Bagus
bagus ya, berarti kalian sudah pernah dengar. Kemudian yang terakhir ada kegiatan produksi. Ada yang tahu nggak apa itu kegiatan produksi? Enggak. Nah, jadi kegiatan produksi itu kegiatan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pinter. Bu, saya mau tanya, Ya, tanya apa? contoh dari produksi apa? Kegiatan dari produksi, misalnya nih, ini baju. Ini kan otomatis baju itu kan sebenarnya dari kain ya, kemudian dijahit menjadi ke baju yang kita pakai ini. Jadi itu namanya kegiatan produksi kayak gitu. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang waktunya kita kuis. Nah, nanti ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Lulus sama anak, terus Nisa sama Nela. Nah, jadi ibu sudah menyiapkan 2 pernyataan. Nah, nanti kalian coba identifikasi pernyataan ini tuh masuknya ke pernyataan yang benar atau ke pernyataan yang salah. Silahkan kalian boleh cari informasi dari buku paket ataupun dari LKS. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ya, Bu. Ada kesulitan? Ya, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang presentasi ya. Silakan kelompok pertama dulu berdiri. Coba bacakan dulu pernyataannya ya. Faktor yang mempengaruhi konsumsi: 1. Pendapatan. 2. Harga diri terhadap lingkungan. 3. Tingkat pendidikan. 4. Umur dan jenis kelamin. Nah, jawabannya Menurut jawaban dari kelompok kami benar, Bu. Karena berdasarkan dari berbagai sumber yang kami cari, benar, Bu, bahwa faktor yang mempengaruhi konsumsi
1. Pendapatan, 2. Harga diri terhadap lingkungan, 3. Tingkat pendidikan, 4. Umur dan jenis kelamin. Ya, bagus. Silahkan duduk. Jadi benar ya bahwa faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 4. Yang pertama pendapatan, yang kedua harga diri terhadap lingkungan, yang ketiga tingkat pendidikan, dan yang keempat umur dan jenis kelamin. Sekarang silakan kelompok 2. Berdiri bacakan pernyataannya dulu. Macam-macam faktor produksi. 1. Pendapatan, 2. Harga diri terhadap lingkungan, 3. Tingkat pendidikan, 4. Umur dan jenis kelamin. Jawabannya? Menurut kelompok kami jawabannya salah. Karena berdasarkan dari berbagai sumber yang kami cari, macam-macam faktor produksi yang benar adalah 1. Faktor produksi alam, 2. Tenaga kerja, 3. Modal, 4. Kewirausahaan. Ya, bagus, benar jawabannya. Jadi macam-macam faktor produksi itu ada 4. Yang pertama produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ada yang bertanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sekarang ibu yang nanya ke kalian ya. Coba Lulu sebutkan contoh dari produksi. Kayu menjadi meja. Bagus. Jadi kayu ini kalau belum dibentuk menjadi meja itu berarti nggak ada nilainya ya. Kalau udah dibentuk menjadi meja ini berarti harganya lebih mahal. Bagus. Berarti ibu rasa semuanya sudah paham ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun 3 pokok kegiatan ekonomi yaitu kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi, kegiatan produksi. Bagus. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Nisa bahwa kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adapun kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan tulis dulu ya. Yang pertama, silakan cari contoh produksi. Tulis ya. Sebutkan contoh-contoh dari produksi. Kemudian yang kedua, macam-macam rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, tujuan dari distribusi. Itu tugasnya ya, minggu depan dikumpulkan. Ya, Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.